Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Ahmad Afandi, NIM 1801851 dari Prodi PGSD Penjas, kelas 2A, nomor absen 23. Saya akan menjelaskan tentang keterampilan motorik dasar di buku teori belajar motorik oleh Dr. Dewi Susilawati MPD pada halaman 56 sampai halaman 60. Nah, di bahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang keterampilan lokomotor. Nah, keterampilan lokomotor ini apa? Keterampilan lokomotor ini adalah kemampuan untuk melakukan gerakan anggota tubuh untuk membuat seluruh tubuh berpindah tempat atau lokomotor movement. Keterampilan ini dapat dijadikan sebagai indikator tingkat perkembangan motorik anak, tentunya sesuai dengan usia anak. Nah, keterampilan lokomotor ini adalah gerakan tubuh untuk yang menyebabkan tubuh berpindah tempat dari satu titik ke titik lain dengan koordinasi antara keterampilan atau gerak kasar dengan otot-otot besar di bagian tubuh tertentu seperti kaki ini. Nah, ini keterampilan ini dapat dijadikan indikator sebagai tingkat perkembangan seorang manusia dari mulai beranjak dewasa dari mulai ia belajar berjalan sampai usia dewasa. Lalu berjalan. Nah, berjalan ini apa? Berjalan adalah suatu gerakan melangkah ke segala arah yang dilakukan oleh siapa saja dan tidak mengenal usia. Dan berjalan ini dilakukan oleh seorang bayi yang mulai belajar berjalan dari usia 6 bulan atau 7 bulan sampai ia beranjak dewasa. Nah, ini dilakukan ke berbagai arah, mau ke depan, ke belakang, ke samping, bisa. Nah, pola perkembangan penguasaan gerak berjalan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah irama. Yang kedua adalah bentuk gerakan kedua kaki yang melangkah tidak mengangkang, mendekati garis lurus, sudut kedua telapak kaki menyempit. Lalu ayunan melangkah menjadi semakin otomatis. Semakin bertambahnya usia, semakin sering ia melakukan gerakan berjalan, semakin ia otomatis melakukan gerakan berjalan. Hal yang dapat diperhatikan dalam berjalan secara teknis adalah yang pertama adalah togok. Pada waktu berjalan maju, ada kecenderungan untuk lebih condong ke depan atau ke belakang. Oleh karena itu, pertahankan bagian badan sedemikian rupa hingga tegak. Tidak condong ke depan atau condong ke belakang. Dan pundak jangan terangkat waktu lengan mengayun, yang akan membuat tubuh bagian atas lelah. Jadi ketika berjalan, posisi bahu ini biasa saja turun, relax, tidak mengangkat ke atas seperti ini. Lalu adalah kepala. Kepala pada saat berjalan, posisi kepala menatap ke depan, ke arah jalan. Sesekali boleh geleng ke kanan, ke kiri, melihat seperti itu. Nah, gerakan ini tidak menyebabkan gangguan terhadap gerakan berjalan kita. Nah, kalau misalkan kita melihat lurus ke depan, memperhatikan jalan, ketika ada lubang atau semacamnya, kita akan melewati rintangan tersebut. Nah, kita juga boleh ke kanan ke kiri, maksudnya ke kanan ke kiri. Nah, kalau misalkan di kanan atau di kiri ada tukang bakso, gak apa-apa, kita belok ke arah tukang bakso. Lalu kaki. Nah, melangkah lurus ke depan satu garis dengan garis hayal dari si pejalan. Garis hayal di antara kedua ujung kaki segaris, tidak keluar atau ke dalam. Tumit harus menyentuh tanah terlebih dahulu, terus bergerak ke arah depan secara teratur. Nah, dianalogikan tangan ini sebagai kedua kaki. Nah, yang harus kita perhatikan adalah si jari itu tidak terlalu keluar dan tidak terlalu ke dalam. Dan yang pertama kali bagian yang pertama kali mendarat adalah bagian tumit. Ini tumit, lalu bagian telapak kaki, lalu disusul seperti itu bergantian. Lalu yang selanjutnya adalah tidak jauh beda dengan berjalan, hanya saja yang membedakan adalah dari sisi energi yang dibutuhkan dan waktu yang didapat atau
bisa lebih cepat sampai ke tujuan. Nah, gerakan lari ini bisa dikombinasikan dengan gerakan-gerakan seperti gerakan berlari lalu melewati rintangan, berlari dengan reaksi, lalu berlari dengan dikejar atau mengejar, seperti itu untuk melatih kelincahan dan kecepatan. Lalu yang selanjutnya adalah melompat. Melompat ini adalah gerakan berpindah tempat antara satu titik ke titik lainnya dengan ancang-ancang, lalu melontarkan melontarkan tubuh dengan tumpuan satu kaki dan mendarat di titik lain dengan kedua kaki yang dikombinasikan dengan keseimbangan yang utuh sehingga tidak terjadi kecelakaan atau cedera kaki. Nah, yang selanjutnya adalah meloncat. Nah, meloncat ini tidak jauh berbeda dengan melompat. Apa bedanya? Yang membedakan adalah ketika kita setelah kita melakukan ancang-ancang, berlari atau berjalan, lalu kita melompat dengan kedua kaki, melontarkan tubuh dengan kedua kaki dan mendarat dengan kedua kaki pula, disertakan dengan keseimbangan yang utuh sehingga kita tidak terjadi kecelakaan atau cedera lah, seperti itu. Nah, oke, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.